Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Hari ini kita sangat bersyukur semuanya sehat dan kita bisa melaksanakan perkuliahan untuk pertemuan yang ke-11. Benar ya? Ya, betul Ibu. Iya, betul Ibu. Nah, di sini ada yang luring dan semuanya siap untuk teman-teman yang ada di non jauh di sana? Siap Ibu. Insya Allah siap Ibu, insya Allah. Oke, terima kasih. Baik, untuk hari ini kita akan mengkaji tentang inovasi di bidang manajemen. Untuk bidang pendidikan kita sudah kenal ya, bahwa ada inovasi yang disebut dengan manajemen berbasis sekolah. Untuk manajemen secara umum, ada yang disebut Total Quality Management atau TQM dikenalnya. Kemudian ada Balance Scorecard, disebutnya dengan BSC. Dan yang ketiga adalah ISO. Nah, hari ini kita akan mengkaji bagaimana perkembangan MBS, apa permasalahannya, dan solusi apa yang bisa kita rumuskan dan kita sumberkan untuk permasalahan tersebut. Demikian juga untuk 3 inovasi, baik itu TQM, BSC, dan juga ISO, itu sangat mungkin diterapkan di bidang pendidikan. Bagaimana implementasinya? Apa permasalahannya? Dan solusi apa yang bisa kita sumbangkan melalui pengkajian hari ini? Oke, kita akan menerapkan diskusi panel, sehingga dibutuhkan moderator, kemudian 4 panelis yang akan membahas. Pertama adalah TQM, yang kedua manajemen berbasis sekolah, dan yang ketiga BSC, keempat adalah ISO. Oke, siapa yang bersedia untuk menjadi moderator? Saya siap Ibu untuk menjadi moderator. Oke, ada yang bersedia Putri. Terima kasih Putri. Berikutnya untuk panelis yang pertama tentang TQM. Saya Bu, saya siap mengkaji total manajemen. Angelika, iya, terima kasih. Berikutnya tentang manajemen berbasis sekolah. Saya Bu, saya siap untuk manajemen berbasis sekolah. Oke, Safira. Yang ketiga, BSC. Siapa? Bu, saya sudah. Oke, Susan yang akan menjadi panelis ketiga. Berikutnya yang keempat tentang ISO. Saya ingin yang teman-teman jauh di sana, yang daring. Saya Bu, saya akan memaparkan mengenai ISO. Oke, Mevi ya, bukan Maivi ya. Oke, yang keempat panelisnya adalah Mevi. Oke, teman-teman, seperti apa sebenarnya proses diskusi panel? Kita sepakati dulu, kita pahami dulu ya, bagaimana pelaksanaan diskusi panel yang akan kita laksanakan hari ini. Oke, saya share screen. Halo, sudah bisa dilihat semuanya? Sudah Ibu. Oke, baik. Apa ya diskusi panel itu? Nah, secara definitif atau pengertiannya, diskusi panel adalah diskusi oleh beberapa orang yang disebut dengan panelis, yang diikuti oleh audiens, jadi teman-teman semua itu adalah audiens, dan di dalamnya membahas tema tertentu yang sedang menjadi fokus perhatian. Perhatian kita hari ini adalah inovasi di bidang manajemen. Oke. Kemudian
Apa tujuan dari diskusi panel? Memberikan informasi kepada audiens oleh panelis nanti tentang suatu permasalahan yang ditinjau dari beberapa aspek melalui kegiatan diskusi. Apa fungsinya? Sebagai media atau alat untuk menyampaikan informasi tentang suatu permasalahan melalui kegiatan diskusi. Nah, teman-teman, untuk kegiatan diskusi panel, itu nanti ada panelis, tadi sudah ada 4 orang yang bersedia, Angel, Safira, Susan, dan Mevi yang jauh di sana. Kemudian moderatornya sudah siap Putri. Satu lagi, notulis. Siapa yang bersedia untuk jadi notulis? Saya Ibu, saya bersedia untuk menjadi notulis. Oke, terima kasih Alawiyah. Baik, untuk itu teman-teman, karena sudah jelas bagaimana pelaksanaannya, moderator sudah siap, selanjutnya silahkan Putri untuk memandu dan mengarahkan proses diskusi panel hari ini. Sepenuhnya saya serahkan pada Putri. Terima kasih Putri. Baik, terima kasih Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu beserta teman-teman yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderator pada sesi presentasi hari ini. Dalam sesi presentasi hari ini, ada 4 topik yang akan kita diskusikan bersama 4 panelis kita. Untuk yang panelis pertama ada Angelica, untuk panelis yang kedua ada Safira, untuk panelis yang ketiga ada Susan, dan untuk panelis yang keempat ada Mevi. Halo Mevi, apakah sudah tersambung? Iya, siap. Baik, sudah ya. Teman-teman, untuk tertib dan terlaksananya diskusi panel pada hari ini, saya akan membacakan tata tertibnya terlebih dahulu. Yang pertama, 4 panelis saya beri waktu 10 menit untuk memaparkan kajiannya masing-masing. Apabila lebih dari 10 menit, mohon maaf, saya ingatkan, dan waktu akan dilanjutkan kepada panelis yang kedua. Oleh karena itu, kepada 4 panelis untuk memanfaatkan waktunya 40 menit. Yang kedua, setelah masing-masing panelis memaparkan kajian, saya buka 2 termin untuk tanya jawab atau tanggapan, penyampaian pendapat atau tambahan dan usulan dari partisipan. Yang ketiga, tiap termin saya batasi hanya untuk 3 orang untuk pengajuan pertanyaan, menanggapi, menyampaikan pendapat atau memberikan usulan solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh panelis. Yang keempat, audiens yang mengemukakan, mengajukan pertanyaan, tanggapan, pendapat, atau usulan solusi terhadap permasalahan, mohon dijelaskan ditujukan kepada panelis keberapa, apakah panelis ke-1, kedua, atau ketiga. Dan yang kelima, tiap termin saya sediakan waktu 15 menit untuk membahas dari 4 panelis. Karena itu, audiens mohon menyampaikan pendapatnya to the point saja. Kepada panelis, mohon untuk memanfaatkan waktunya dengan tepat. Dan yang keenam, akhir diskusi akan dibacakan kesimpulan oleh notulen dan diskusi panel akan kita tutup dan dikembalikan kepada Ibu dosen. Oke, baik. 10 menit pertama saya persilakan kepada panelis pertama, Angelica, untuk memaparkan materinya. Ya, baik. Terima kasih Putri atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Angelica Putri. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang total quality management.
IPM adalah cara untuk memperbaiki dengan cara memaksimalkan daya saing dengan sistem pelayanan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan untuk saat ini dan masa yang akan datang. Untuk tujuannya adalah memberikan perubahan lebih baik dengan sejalan dengan perkembangan tuntutan dan dinamika masyarakat sebagai pemecah masalah dalam pengelolaan pendidikan tingkat sekolah. Terdapat 4 prinsip dalam IPM menurut Ibu Priantini. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan. Dalam kepuasan pelanggan ini harus dipuaskan dalam berbagai aspek. Aspeknya terdapat biaya, keamanan, kualitas lulusan, dan pelayanan. Selanjutnya ada respect terhadap setiap orang. Nah, di sekolah ini terdapat stakeholder, pemimpin, yaitu kepala sekolah, pengawas, dan lingkungan sekolah. Oleh karena itu, setiap lingkup elemen tersebut harus saling respect. Kenapa harus saling respect? Karena untuk membangun PPM. Selanjutnya ada manajemen berdasarkan fakta. Dalam manajemen ini harus berdasarkan fakta, tidak boleh berdasarkan perasaan seseorang. Oleh karena itu, dibutuhkan data dengan cara yang pertama, variasi. Variasi ini dimaksudkan yang pertama, dalam data itu harus ada yang diputuskan secara langsung ataupun harus diputuskan dengan cara musyawarah. Tentunya ini harus dilaksanakan dalam PPM. Selanjutnya ada perbaikan berkesinambungan. Dalam PPM ini terdapat inovasi-inovasi. Oleh karena itu, akan adanya perbaikan secara terus-menerus yang disebut dengan perbaikan berkesinambungan. Selanjutnya ada implementasi dalam PPM. Yang pertama, perbaikan secara terus-menerus. PPM ini melakukan perbaikan dalam sistem, dalam pelayanan, dalam biaya, dalam keamanan. Selanjutnya, menentukan standar mutu. Dalam sekolah ini harus ada yang standar yang diunggulkan. Contohnya, dalam SD Lab School terdapat peningkatan mutu dalam literasi. Selanjutnya ada perubahan organisasi. Dalam perubahan organisasi ini, contohnya di sekolah terdapat ada kepala sekolah, ada pengawas, ada bidang akademis, ada bidang pelayanan, ada tenaga pendidik, ada guru, ada siswa, ada wali murid, dan orang tua serta masyarakat. Selanjutnya ada perubahan kultur. Nah, contohnya perkembangan di abad 21 ini. Perkembangan abad 21 ini menggunakan teknologi internet. Oleh karena itu akan ada perubahan sistem pelayanan. Dahulu apabila mendaftar sekolah harus datang ke sekolah. Dan sekarang dapat bisa mengaksesnya di web PPDB. Selanjutnya ada mempertahankan hubungan dengan pelayanan. Nah, ini tuh termasuk komunikasi. Oleh karena itu, setiap elemen harus melakukan komunikasi dengan baik sehingga akan meningkatkan mutu kualitas dalam PPM. Selanjutnya terdapat kendala. Yang pertama adalah kepemimpinan kurang baik. Nah, kepemimpinan kurang baik ini biasanya di sekolah, kepala sekolah ini tidak mau mengetahui masalah yang ada di bawahnya. Oleh karena itu, termasuk kendala. Selanjutnya ada penggunaan pendekatan yang terbatas. Contohnya, sekolah yang tidak mau melakukan perubahan atau gagap teknologi, sehingga pendekatannya akan menjadi terbatas. Selanjutnya, ada kerjasama tim yang kurang serasi. Contohnya, dalam guru MGMT. Nah, itu tuh harus merumuskan silabus dalam 1 tahun ke depan. Apabila tidak adanya kerjasama, maka guru akan melaksanakan silabusnya secara masing-masing, dan itu termasuk kendala. Selanjutnya, harapan berlebihan dan tidak realistis. Contohnya di daerah yang pedalaman, akses internet tidak jalan, tetapi ingin menggunakan teknologi internet, sehingga ini adalah harapan yang berlebihan dan tidak realistis. Ini merupakan termasuk kendala. Selanjutnya ada proses penyebarluasan. Penyebarluasan informasi dan pelayanan. Apabila tidak disebarluaskan, maka kualitas sekolah itu akan menurun
dan termasuk kendala. Selanjutnya terdapat solusi-solusi. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Pelatihan ini dapat dilakukan oleh tenaga pendidik, guru, dan kepala sekolah sehingga menghasilkan kualitas pendidikan yang baik. Selanjutnya ada kepemimpinan pendidikan. Dalam inovasi dan pengelolaan pendidikan sudah diketahui bahwa kepala sekolah ini memiliki supervisi. Contohnya supervisi akademik, supervisi pelayanan, supervisi kepemimpinan, dan lain-lain. Apabila dijalankan secara baik, maka pemimpin ini akan berkualitas. Selanjutnya ada struktur pendukung. Struktur pendukung ini termasuk dalam stakeholder, yaitu stakeholder itu guru, tenaga kependidikan, siswa, lingkungan, dan wali murid. Apabila mereka berkesinambungan akan menghasilkan PKM yang sangat baik dalam suatu instansi pendidikan atau sekolah. Selanjutnya ada komunikasi. Nah, dalam struktur pendukung tentunya harus menggunakan komunikasi. Komunikasi secara langsung maupun tidak langsung harus digunakan secara baik agar PKM berjalan dengan lancar. Selanjutnya sebagai penutup, PKM bergantung pada komitmen dan kerjasama semua elemen lembaga pendidikan, dari pemimpin hingga staf. Sekian dari saya, terima kasih, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada termin 1, dilanjutkan kepada termin 2. Baik, terima kasih kepada Putri selaku moderator. Saya akan menjelaskan mengenai kebijakan manajemen berbasis sekolah. Kebijakan manajemen berbasis sekolah. Saya akan menjelaskan 5 poin, yaitu definisi, tujuan, praktek implementasi, masalah atau kendala, dan solusi. Yang pertama adalah definisi. Definisi MBS atau manajemen berbasis sekolah menurut Depdiknas tahun 2002 merumuskan bahwa MBS sebagai model manajemen pendidikan yang otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas, keluasan kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung stakeholder untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang MBS diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tercantum pada Pasal 51 Ayat 1, bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Pernyataan tersebut dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, tercantum pada Pasal 49 Ayat 1, bahwa pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan MBS, tujuan penerapan manajemen berbasis sekolah secara umum adalah mendirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan otonomi kepada sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan MBS secara rinci adalah yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, ada meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan secara partisipatif. Selanjutnya, ada meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya. Selanjutnya, ada meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Selanjutnya, ada tujuan khusus MBS menurut Nur Ayadi. Yang pertama ada kinerja sekolah melalui kemandirian dan inisiatif sekolah.
transformasi proses belajar mengajar secara optimal, meningkatkan motivasi kepala sekolah untuk bertanggung jawab, tanggung jawab sekolah kepada stakeholder, tanggung jawab baru bagi pelaku MPMBS, peduli kepada penyelenggaraan pendidikan termasuk seperti masyarakat, kompetensi sehat antar sekolah, efisiensi dan efektivitas sekolah, usaha desentralisasi manajemen pendidikan, pemberdayaan sarana prasarana sekolah sesuai kebutuhan peserta didik. Selanjutnya ada praktek implementasi. Praktek implementasi MBS merupakan konsep yang menerapkan kekuasaan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan pada tempat yang paling dekat dengan proses belajar mengajar, yaitu sekolah. Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Manajemen berbasis sekolah secara langsung akan mempengaruhi dan menentukan efektif tidaknya proses belajar mengajar, seperti kurikulum, ketenagaan, fasilitas pelaksanaan, keuangan siswa, serta hubungan sekolah masyarakat. Yang pertama ada pengelolaan proses belajar mengajar. Sekolah diberikan kebebasan melalui strategi atau metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, guru, dan kondisi nyata sumber daya yang ada di sekolah. Yang kedua, ada pengelolaan kurikulum dalam pengimplementasiannya, perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional, sedangkan sekolah bertugas merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum dengan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, ada pengelolaan ketenagaan. Dalam pelaksanaannya, sekolah merekrut tenaga pendidik dan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Yang selanjutnya ada pengelolaan fasilitas pendidikan. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan fasilitas pendidikan yang dimaksud adalah rencana pengadaan fasilitas yang dibutuhkan oleh sekolah. Selanjutnya, ada pengelolaan keuangan. Dalam penerapannya, sekolah memiliki wewenang untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana. Selanjutnya ada pengelolaan siswa. Bahwasannya manajemen kesiswaan yang harus diperhatikan sekolah adalah proses penerimaan peserta didik baru, kegiatan belajar mengajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Lalu, adapun pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, dalam penerapannya pihak sekolah perlu melibatkan orang tua siswa dan masyarakat yang berada di sekitar sekolah. Dengan diimplementasikannya manajemen berbasis sekolah ini, diharapkan sekolah bisa secara leluasa untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Lalu, adapun kendala atau masalah. Beberapa kasus terkait kendala pengimplementasian MBS. Yang pertama, ada dana. Yang kedua, ada tenaga kependidikan kurang produktif. Yang ketiga, adanya perselisihan yang terjadi secara internal. Yang keempat, sarana dan prasarana, khususnya peralatan sudah mulai usang. Yang kelima, guru yang usianya sudah tidak produktif memilih untuk tidak mau mempelajari teknologi. Solusi dari kendala tersebut adalah yang pertama, untuk mengatasi masalah dana dengan menggunakan dana efektif mungkin dengan membuat skala prioritas. Yang kedua, mendorong sumber daya manusia di sekolah agar termotivasi untuk lebih produktif. Yang ketiga, kepala sekolah dan guru menyelesaikan setiap permasalahan dengan bijak. Yang keempat, membuat perencanaan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang kelima, memberi pelatihan untuk mengoperasikan komputer agar guru dapat memanfaatkan IT. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada panelis yang kedua. Selanjutnya dilanjutkan kepada panelis yang ketiga, dipersilakan. Capaian kinerja, maka harus mempertimbangkan 3 aspek keseimbangan tersebut. Lalu, untuk tujuan pendidikan, yang pertama ada mengklarifikasi dan menerjemahkan visi dan strategi sekolah ke dalam sasaran yang operasional. Lalu yang kedua ada mengkomunikasikan strategi di antara para stakeholders. Yang ketiga ada peran organisasi yang lebih baik. Yang keempat ada balance scorecard, dapat mengaitkan strategi dengan kinerja organisasi. Yang kelima ada mendapatkan umpan balik yang dibutuhkan untuk perbaikan strategi. Yang keenam, balance scorecard memiliki hubungan sebab akibat. Yang ketujuh ada balance scorecard dapat membantu proses penyusunan anggaran. Lalu untuk implementasinya,
Chang dan Chow dalam Gunanta tahun 2012 menyebutkan bahwa jika balance scorecard dapat diadopsi dalam lembaga pendidikan, maka 4 aspek yang diidentifikasi dengan mengikuti urutan sebagai yang pertama ada perspektif pelanggan. Pelanggan di dalam dunia pendidikan yaitu siswa. Artinya sebagai konsumen, siswa berhak atas mutu dan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Sedangkan sebagai investor, siswa berhak mendapatkan keuntungan masa depan atas pengajaran dan pendidikan yang diperolehnya. Lalu yang kedua, ada perspektif proses internal. Proses terpenting itu didasarkan pada usaha sekolah untuk memberikan jaminan pada kualitas proses belajar mengajar atau PBM dan kualitas perangkat pendukung PBM. Sekolah juga merumuskan kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk mendukung pencapaian kesuksesan. Misalnya, mengadakan kegiatan pelatihan guru untuk meningkatkan kompetensi guru. Yang ketiga, ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Artinya, bagaimana strategi sekolah dapat mempertahankan dan meningkatkan kemampuan menghadapi perubahan di lingkungan, baik internal maupun eksternal. Misalkan dengan memberikan penyuluhan kepada orang tua siswa atau bahkan masyarakat sekitar. Dalam hal ini, sekolah dituntut untuk selalu mengupdate informasi agar tidak ketinggalan. Yang keempat, perspektif keuangan. Artinya, dalam hal ini, sekolah diharapkan memberikan jaminan kesejahteraan pada sumber daya sekolah, keefektifan penggunaan dana secara optimal, dan kelangsungan proses balance scorecard pada organisasi pendidikan. Yang pertama ada merumuskan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi. Ketiga, menggunakan analisis SWOT. Yang kelima, menentukan inisiatif, strategi, dan Key Performance Indication atau KPI. Yang keenam, ada penilaian sasaran strategis melalui survei. Dan yang terakhir adalah menentukan alternatif strategi. Lalu ada kendala dan permasalahannya. Permasalahan umum implementasi, penjaminan, dan peningkatan mutu pendidikan sebagai bentuk kinerja mutu lembaga pendidikan. Antara lain, yang pertama, ada sekolah belum tentu memiliki persepsi yang sama terhadap berbagai aspek dan indikator penilaian standar nasional pendidikan sebagai acuan mutu pendidikan. Lalu yang kedua, ada pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan masih terbatas pada pemantauan komponen mutu di satuan pendidikan. Yang ketiga, pemetaan mutu masih dalam pendataan pencapaian mutu pendidikan yang belum terpadu dan berbagai penyelenggara pendidikan. Yang keempat, tindak lanjut hasil pendataan mutu pendidikan yang belum dimanfaatkan untuk keperluan peningkatan mutu berkelanjutan. Dan pelaksanaan penilaian evaluasi diri sekolah atau IDS dan instrumen penilaiannya belum dipahami secara utuh sebagai kebutuhan sekolah menurut Murdianto tahun 2009. Lalu untuk solusinya, yang pertama strategi yang tidak jelas. Dalam hal ini para ahli menyarankan adanya penyederhanaan ketika menyangkut target keuangan pasar dan segmen pelanggan. Dalam sekolah menyangkut untuk menyederhanakan strategi agar dapat memberikan kepuasan terhadap peserta didik, wali murid, dan masyarakat. Semua hal tersebut adalah dalam konteks di mana organisasi ingin tetap bertahan dan menggapai sukses dalam 5 hingga 10 tahun mendatang. Lalu yang kedua ada eksekusi yang terlalu rumit. Dengan menggunakan tahapan-tahapan dari yang paling sederhana untuk aspek yang lebih canggih, pendidik dan staf kependidikan dapat memastikan kejelasan dan mengurangi terjadinya kesalahan. Lalu yang ketiga, metrik yang tidak jelas. Relevansi dalam kejelasan adalah kunci dari metrik untuk dapat menghasilkan sebuah nilai. Ketika sekolah melakukan hal ceroboh atau tindak atau tidak mendefinisikan secara konsisten, mereka akan menuai kritik sistem. Lalu yang keempat adalah mengumpulkan data maupun pelaporan hasil yang tidak efisien. Solusinya adalah dengan
lebih selektif dalam mendefinisikan dan memprioritaskan metrik yang paling penting dan relevan untuk meningkatkan kinerja dan memastikan sumber daya mendukung kinerja pelopor mereka. Lalu yang terakhir ada struktur proses review metrik yang buruk. Peningkatan yang tergesa-gesa untuk memantau scorecard menjadi satu masalah besar karena ulasan haruslah sesuai dengan perubahan metrik dan juga sejauh mana variabel dalam metrik lebih dapat dipengaruhi oleh manajemen kependidikan. Jika perlu, secara harian, ini juga merupakan kunci untuk membentuk suatu komite peninjau lintas fungsional yang anggotanya berbagi tanggung jawab untuk hasil proses dan memiliki peran masing-masing yang terdefinisikan dengan baik. Terima kasih, sekian dari saya, kembali pada Putri. Baik, terima kasih kepada panelis yang ketiga. Dilanjutkan kepada panelis yang keempat. Kepada Mevi, apakah sudah tersambung? Ya, sudah Putri. Baik, dipersilakan Mevi. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan. Ini saya memaparkan mengenai ISO. Boleh di next? Ya, apabila ditinjau dari singkatannya sendiri gitu ya, bisa next. Nah, ya, yang ini. Singkatannya sendiri yaitu The International Organization for Standardization. Jadi, ISO ini adalah badan penetapan standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil badan standarisasi nasional setiap negara. ISO bertanggung jawab untuk mengembangkan standar untuk berbagai industri yang mempromosikan kualitas, keamanan, dan efisiensi. Berikutnya, ya, di sini ada ISO 9001 tahun 2015 merupakan standar terbaru dari ISO 9001 yang menggantikan versi sebelumnya, yaitu ISO 9001-2008. Model proses ISO terbentuk dari urutan input, proses, output yang didasarkan pada siklus PDCA atau Plan, Do, Check, Out. Perubahan mendasar ada pada versi ISO, yaitu peninjauan lebih mendalam terhadap lingkungan dan konteks organisasi, serta pemikiran berbasis risiko. Berikutnya ada ISO 9000-2018. Ini standar yang memberikan paduan tentang bagaimana memberikan kualitas dalam lingkungan pendidikan, yang terus berubah dengan tujuan untuk membantu menyediakan layanan pendidikan dalam memberikan layanan yang lebih baik. Selain itu, ada ISO 21001 menetapkan prasyarat untuk sistem manajemen organisasi pendidikan atau Educational Organization Management System, atau yang sering disingkat IOMS. Menunjukkan kemampuan untuk secara konsisten menyediakan, membagi, dan memfasilitasi konstruksi pengetahuan kepada peserta didik yang sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Berikutnya, ada tujuan dari ISO. Apabila secara umum pada ISO 9001-2015, untuk mengelola resiko yang dapat muncul dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Berikutnya, untuk membangun sistem standar dalam perusahaan untuk organisasi terpenuhi mulai aturan yang berhubungan dengan manusia sampai dengan hal yang mengatur tentang proses atau disebut dengan produksi. Berikutnya ada untuk memastikan setiap proses dan tahapan telah dilakukan sesuai aturan prosedur maupun standar baku yang telah ditetapkan. Nah, apabila tujuan pada ISO 21001 untuk membantu membangun sektor pendidikan yang lebih kuat dan memberikan pengaruh positif dalam hal merangsang inovasi dan ekonomi. Yang kedua, untuk meningkatkan kepuasan peserta didik, pelanggan lain, dan personel melalui penerapan IOMS yang efektif, termasuk proses untuk perbaikan sistem. Kemudian, menjamin keunggulan siswa, baik selama proses pendidikan maupun setelah lulus, dan juga meningkatkan atmosfer akademik dan pengelolaan pengetahuan. Berikutnya, dalam praktik implementasi di bidang pendidikan, terdapat prinsip yang perlu diterapkan gitu ya.
fokus pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan orang, pendekatan proses peningkatan, pengambilan keputusan berdasarkan bukti dan manajemen hubungan. Sebagai contoh, pada SD Katolik Santa Clara Surabaya, di mana sudah menerapkan sistem manajemen ISO yang 9001 tahun 2015. Nah, untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan berusaha melampaui harapan pelanggan. Pelanggan di sini bisa dimaksudkan juga dengan siswa gitu, atau peserta didik. Nah, sekolah dapat merumuskan perencanaan strategis yang didahului dengan melakukan analisis pihak yang berkepentingan dan di akhir tahun melakukan survei kepuasan pelanggan. Nah, berikutnya, kepemimpinan menciptakan kesatuan tujuan dan arah keterlibatan orang mengaktifkan sebuah organisasi untuk menyelaraskan strategi, kebijakan, proses, dan sumber daya untuk mencapai tujuan. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui indeks kepuasan dari pelanggan dan memperbaiki pelayanan serta menciptakan lingkungan kerja sehingga setiap komponen mampu berkontribusi secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. Berikutnya, terdapat masalah dan kendala apabila secara umum ada beberapa, di antaranya tidak ada komitmen dari manajemen puncak untuk sistem ISO. Nah, jika manajemen mengacuhkan pada hal mutu atau kualitas, tidak menyediakan sumber daya dan mekanisme, maka tidak dapat dipertahankan. Gitu ya. Nah, yang kedua, membuat sistem yang terlalu kompleks. Jika organisasi terlalu bekerja keras untuk menjaga sistem tetap berjalan, tanda bahwa sistem terlalu rumit. Yang ketiga, bergegas pada proses implementasi, organisasi perlu mengambil waktu yang cukup untuk merencanakan, melakukan, memeriksa, dan juga bertindak. Yang keempat, menyerahkan tanggung jawab sistem manajemen mutu pada satu orang saja gitu. Nah, karena sistem ISO membutuhkan partisipasi, setiap personil perlu untuk menggabungkan kualitas dalam pekerjaan dan kegiatan mereka. Nah, yang berikutnya, kendala penerapan pada lembaga pendidikan, khususnya di sekolah dasar atau madrasah. Nah, kendala-kendalanya seperti kurangnya tenaga administrasi, menangani dokumen-dokumen ISO, jumlah tenaga guru PNS yang masih kurang, serta tidak semua ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya. Selain itu, ketidaksempurnaan dalam penerapan sistem manajemen mutu atau inkonsisten. Jadi masih berdasarkan hasil temuan audit, masih terdapat kesalahan minor. Yang terakhir ada pemahaman akan konsep SMM ISO. Eksistensi SMM itu masih belum dipahami oleh semua warga sekolah. Berikutnya, solusi terkait dari permasalahan ISO ini, apabila untuk kendala yang secara umum gitu ya, bisa dengan meningkatkan komunikasi untuk membangun komitmen yang lebih baik. Kemudian sistem harus dibuat sederhana mungkin, praktis, harus fokus pada hasil dan perbaikan, bukan pada dokumen dengan menerima saran dan evaluasi dari personil lain dan pelanggan gitu. Ya, atau menggunakan sistem gitu. Yang berikutnya, organisasi perlu mengambil waktu yang diperlukan untuk merencanakan, melakukan, memeriksa, dan bertindak dalam menerapkan sistem, meningkatkan proses, produk, dan jasa. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menjalankan SMM ISO untuk menggabungkan kualitas dalam pekerjaan dan kegiatan mereka. Apabila untuk solusi berdasarkan kendala permasalahan penelitian lapangan yang sebelumnya dipaparkan, dapat melakukan dengan sosialisasi pada pendidik, tenaga pendidik, dan pihak-pihak yang terlibat dalam SMM ISO di sekolah. Dan yang kedua, dalam mereka pendidik atau tenaga pendidik, sebaiknya difokuskan pada orang yang memang
Baik, untuk panelis keempat, apakah sudah selesai? Mungkin ada kendala sinyal ya. Baik, terima kasih kepada 4 panelis yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya saya buka termin 1 untuk 3 orang. Siapa yang akan menanggapi, menyampaikan solusi, mengajukan pertanyaan, mohon to the point agar tidak panjang lebar dan dijelaskan kepada panelis nomor berapa. Baik, untuk yang pertama saya persilakan kepada Dias. Baik, terima kasih kepada dia. Selanjutnya saya persilakan kepada Ispa Sonia. Kepada Ispa Sonia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memberikan usulan solusi kepada panelis nomor 2 mengenai kendala atau permasalahan tentang implementasi inovasi MBS ini. Nah, untuk permasalahan guru yang sudah tidak pada usia produktif tapi enggan gitu untuk melakukan memahami IT atau iptek gitu. Nah, bisa dengan melakukan cara dengan guru melakukan kepala sekolah melakukan supervisi, kemudian guru itu diajak untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan mengikuti gerakan kolaborasi yang diadakan oleh pemerintah gitu. Mungkin itu saja solusi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ispa Sonia. Selanjutnya saya persilakan kepada Priska. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Friska Nurus Maniar. Izin memberikan solusi mengenai permasalahan dari kendala yang telah dipaparkan oleh panelis nomor 4 mengenai ISO. Untuk poin yang pertama, kendala yang pertama itu kan mengatasi masalah kurangnya tenaga administrasi yang menangani dokumen ISO, serta jumlah tenaga guru yang masih kurang, serta tidak semuanya ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya. Solusi yang bisa saya berikan itu adalah komite sekolah perlu untuk mengadakan pelatihan yang menangani hal yang berkaitan dengan dokumen ISO, kemudian memberikan pelatihan rutin agar dapat meningkatkan kompetensi guru dan penyesuaian kapasitas. Selain itu, perlu juga diperhatikan tingkat motivasi kerja guru sehingga dapat mengarahkan dan memberikan upaya agar mencapai tujuan yang telah ada. Kemudian untuk poin yang kedua, mengenai permasalahan ketidaksempurnaan dalam penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan hasil temuan audit. Solusi yang bisa saya berikan adalah membiasakan untuk adminnya untuk sering melakukan cross-check. Karena hal ini akan dapat membantu untuk mengurangi atau bahkan mencegah kendala tersebut. Kemudian untuk yang ketiga, mengenai pemahaman akan konsep SMM ISO ini masih belum dipahami oleh semua warga sekolah. Menurut saya, solusinya itu komite sekolah ini perlu mengadakan pelatihan kependidikan mengenai SMM ISO kepada seluruh warga sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Priska. Selanjutnya saya persilakan kepada panelis untuk memberi tanggapan. Saya izin memberi tanggapan. Baik, dipersilakan. Ya, baik, di sini saya akan menanggapi dari pertanyaan Dia Salma.
Pertanyaannya itu tentang TKM mengenai tujuan utama dan indikatornya ya. Tujuan utama TKM itu meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, lalu secara terus-menerus dan terpadu, menggunakan orientasi manajemen. Terdapat berbagai indikator. Yang pertama, perilaku staf. 2, fokus organisasi. 3, teknik. 4, pelayanan dan keinginan. Sehingga terdapat peningkatan berkelanjutan oleh lembaga dan univ ataupun sekolah. Saling mempengaruhi sehingga terhadap memberhasilkan dalam suatu sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada panelis yang telah menanggapi. Selanjutnya saya buka termin kedua. Diberikan kesempatan kembali kepada 3 orang untuk mengemukakan pendapat, solusi, dan bertanya. Jangan lupa kemukakan ditujukan kepada panelis nomor berapa. Baik, karena sudah ada 3 orang, saya persilakan terlebih dahulu kepada Indi. Terima kasih moderator, saya Indi Pujiani, izin mengusulkan solusi pada permasalahan penulis 3, yaitu pertama, mengadakan sosialisasi atau diskusi mendalam dan adanya inisiatif sekolah untuk menyamaratakan persepsi mengenai SMP atau Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan mutu pendidikan. Kedua, memberikan pemahaman bahwa penilaian evaluasi di sekolah memiliki esensi yang besar bagi kebutuhan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sekian dari saya, dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Indi. Selanjutnya saya persilakan kepada Muhammad Ramzi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada panelis keempat. Nah, untuk pertanyaannya sendiri, bagaimana manajemen mutu ISO dalam meningkatkan kebijakan pendidikan, terkhusus pada pendidikan Indonesia yang masih belum merata? Terima kasih. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ramzi. Selanjutnya saya persilakan kepada Jihan. Saya Jihan Fauziah, izin menanggapi panelis 3. Saya setuju bahwa dalam penerapan BSI, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah adanya penerapan Key Performance Indicator. Michael Porter, profesor dari Harvard Business of School, menyatakan bahwa kita tidak bisa memanajemen sesuatu yang tidak dapat kita ukur. Dan organisasi yang tidak memiliki indikator kinerja biasanya tidak bisa diharapkan untuk mampu mencapai kinerja yang memuaskan pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Maka dari itu, dalam penerapan BSI disusunlah Key Performance Indicator sebagai alat ukur. Dalam penyusunannya, KIP ini disesuaikan dengan visi misi organisasi atau dalam hal ini sekolah, dan nantinya bisa digunakan untuk mencari akar permasalahan yang dihadapi oleh sekolah dan merumuskan strategi untuk menghadapinya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Jihan. Selanjutnya saya persilakan kepada panelis untuk menanggapi pertanyaan dari audiens. Menurut saya sudah cukup. Baik, terima kasih kepada semuanya. Diskusi telah berakhir. Dipersilakan kepada notulen untuk menyampaikan kesimpulannya. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan.
Persoalan pendidikan di Indonesia banyak yang perlu diperbaiki. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai upaya untuk mengatasi masalah pendidikan yang sedang terjadi di Indonesia. Pemerataan mutu pendidikan harus dicapai oleh semua sekolah yang ada di Indonesia supaya tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat disebutkan bahwa tujuan pendidikan untuk kehidupan. Berdasarkan tujuan tersebut, pendidikan Indonesia perlu diperbaiki, menyesuaikan dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, maka pengelolaan pendidikan dapat dikelola secara otonomi atau tidak terpusat. Konsep otonom tersebut yaitu memberikan kewenangan pengelolaan secara penuh pada setiap sekolah. Salah satunya dengan penerapan sistem MBS atau manajemen berbasis sekolah dengan pendekatan yaitu BSC atau Balanced Scorecard, Total Quality Management atau TQM, dan ISO. Inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan mutu sekolah, berbagai kendala dan dinamika kebijakan memang mempengaruhi mutu pendidikan saat ini. Tetapi gerakan perubahan menuju budaya mutu dalam pendidikan tetap harus dijaga eksistensinya, sehingga harapan menjadi lebih baik akan selalu ada untuk kemajuan pendidikan di negeri ini. Baik, selesai. Baik, terima kasih. Saya akhiri diskusi pada hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu dosen. Oke, terima kasih kepada Putri, Susan, dan Mevi. Walaupun jarak jauh, sudah mampu untuk menjadi panelis pada kesempatan ini. Terima kasih juga untuk Alawiyah yang hari ini sudah menulis untuk kegiatan diskusi panel. Nah, teman-teman, seperti itulah permasalahan dari inovasi manajemen berbasis sekolah memang dikembangkannya asli untuk bidang pendidikan. Tiga lagi kaitan dengan PGF, BSC, dan ISO coba diterapkan di pendidikan. Termasuk kampus kita juga menerapkan ISO ya untuk Ciburu itu. Oke. Terima kasih sekali lagi semuanya udah berperan serta. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh panelis sudah memberikan masukan. Dari diskusi hari ini masih ada tugas untuk masing-masing. Silahkan nanti ya membuat resume dari hasil diskusi panel hari ini, di-upload ke Spot. Saya beri waktu deadline upload sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun ada permasalahan yang belum bisa kita kaji hari ini, insya Allah pada pertemuan berikutnya masih bisa kita kaji ulang gitu ya. Dan sampai ketemu lagi untuk pertemuan ke-12 minggu depan, kita akan membahas tentang inovasi di bidang kurikulum. Baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.